Halo semua, makasih udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya, karena itu sangat membantu channelku. Thank you. Oke, sekarang kita reading tarot lagi, love reading, fun reading ya. Jadi tarot itu cuma mengakumulasi energi kita aja, mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat buat kamu. Tapi karena readingnya belum tentu cocok, belum tentu resonate, so kamu harus lebih percaya sama Yang Maha Kuasa dan menyerahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa, gitu ya. Oke, judul atau tema yang aku buat sekarang adalah isi doanya tentang kamu, gitu. Jadi ada seseorang yang mendoakan kamu. Orang ini ya pasti punya perasaan sama kamu. Bisa orang yang dari mana aja gitu ya. Bisa orang yang memang sekarang masih ada di sisi kamu, masih bertahan sama kamu. Bisa juga orang yang udah separation sama kamu. Mungkin udah nggak barengan lagi. Jadi kemungkinannya banyak ya, bisa dari orang mana aja. Nah, dia karena cinta sama kamu, karena sayang sama kamu, pasti ada dong dalam momen dia berdoa, dia menyebutkan nama kamu. Nah, kita bakalan bahas apa sih yang dia bilang dalam doanya, apa isi doanya tentang kamu, gitu ya. Oke, aku bakalan tunjukin beberapa pilihan, kamu boleh pilih nanti sesuai kata hati. Tapi lebih bagus nonton video ini dari awal sampai akhir karena energimu bisa nyangkut di mana aja gitu ya. Oke, pertama, aku udah shuffle kartu-kartunya. Jadi untuk menghemat waktu, terkadang aku tuh buat pilenya, tumpukan kartunya yang udah aku shuffle ya. Ini pile 1. Tumpukan kartu pertama ada kata amin. Wow, oke. Yang kedua, pile kedua ada kata paling. Oke. And the last. Oke. Pile 3 ada kata serius. Wow. Ya kan? Jadi ini kalau digabung ada kata-kata amin, paling, serius. Wow, seperti lagu ya. Jadi pile pertama ada kata amin, pile kedua ada kata paling, pile ketiga ada kata serius. Jadi bagi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih, boleh pause video ini untuk fokus memilih. Cuma kalau kalian mau nonton isi semua file juga nggak apa-apa, karena itu bisa menjawab semua rasa penasaran kamu gitu ya. Oke, sudah siap belum? Bagi yang udah siap kita bahas satu-satu ya. Ini aku taruh sana dulu. Oke. Ya. Oke, kita mulai dari tumpukan kartu pertama, pile 1 yang ada kata amin. Oke, tumpukannya, wow, ada Four of Pentacles, King of Cups, The Hierophant. Oke. Lalu ada The Star, ada Eight of Pentacles, oke. Lalu Eight of Wands, Knight of Wands, Justice, The Empress, dan The Fool. Wow. Oke,
Ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku bahas isi tarot ini ya. Dan karena general reading berarti belum tentu semuanya cocok. Bisa juga lihat file nomor lain, mana tahu energi kamu ada di mana-mana, kayak gitu ya. Oke, jadi tentang ini, temanya tadi, isi doanya dia tentang kamu. Wow, aku rasa kalian yang milih file 1 ini dealing sama orang yang belum serius gitu dalam hubungan. Jadi masih suka main-main, masih suka hura-hura gitu, masih belum berpikir dewasa, belum berpikir hubungan yang jenjangnya lebih serius gitu, dia belum kepikiran kayak gitu. Tapi dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Kamu juga kayak gitu, kamu sayang sama dia, cinta sama dia. Terus aku ngeliat tuh ya, kamu tuh orangnya kalau perempuan, kamu tuh keibuan banget. Kalau kamu laki-laki ya kamu tuh berkarisma. Intinya kamu tuh orangnya dewasa, bijak kayak gitu. Dan kamu selalu bisa melengkapi dia. Terus bisa kayak mengarahkan dia, ngebimbing dia gitu supaya dia istilahnya kayak kembali ke jalan yang benar mungkin, atau berubah menjadi lebih baik kayak gitu. Kamu sabar banget mengayomi dia, kamu sabar mengarahkan dia, kamu sabar banget membimbing dia gitu. Jadi aku rasa sih kamu sering kayak nasehatin dia gitu, kamu sering ngasih saran-saran tentang kebaikan untuk dia. Tapi dia jarang banget mengapresiasi itu. Dia malah kayak ngerasa, kamu ngomong apa sih? Kamu kayak ngerasa sok bener gitu. Kamu kayak ngerasa udah tahu apa segalanya. Dia langsung kayak kepikiran gitu. Bahkan dia tuh mau bilang kamu tuh ngomong tuh cuma kayak ngebacot doang, cuma kayak ngomong yang gak penting. Padahal yang kamu bicarakan ke dia, yang kamu sarankan ke dia, itu benar-benar ini sebenarnya kayak hal-hal positif yang pengen kamu bagikan ke dia, yang pengen kamu sarankan ke dia, tapi dia nggak apresiasi itu. Karena pikirannya masih main-main, pikirannya masih kayak belum seserius kamu, belum sejauh pikiran kamu, pola pikirnya belum sematang kamu kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi orang ini tuh ngerasa sama kamu itu kayak beban gitu loh, karena dia belum bisa mengimbangi pola pikir kamu, cara pandang kamu, dan apa ya, kayak mungkin dia tuh belum bisa menyeimbangkan antara pikiran dia dengan pikiran kamu kayak gitu. Makanya ya dia tuh sama kamu kayak acuh nggak acuh gitu sih menurut aku. Kalau misalnya barengan ya itu karena dia sayang, karena cinta sama kamu. Tapi kalau dia sering menghindar itu karena dia udah mulai kayak nggak nyaman. Dia tuh kayak ngerasa dia belum mau tobat mungkin ya kayak gitu. Dia masih pengen senang-senang sama teman-temannya. Dia masih pengen menikmati hura-hura, menikmati masa muda kayak gitu. Jadi kalau kita mau menikmati masa muda kan sebenarnya nggak apa-apa. Cuma orang ini menikmati masa muda, tapi dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan ketika kamu nasehatin dia atau ngasih saran gitu ke dia, dia nolak gitu loh, kayak ngerasa omongan kamu itu nggak penting
itu sih, karena dia tuh orangnya apa ya, dia belum berpikir sejauh kamu, pokoknya dia cara pandangnya belum kayak kamu gitu. Beda dengan kamu kan, kamu tuh orangnya bijak, kamu bisa mengendalikan diri. Kamu tuh sebenarnya juga bergaul sama siapa aja, tapi kamu bisa kendalikan diri kamu. Kamu tuh orangnya bijak. Sedangkan dia malah kayak nggak bersyukur gitu kalau udah dipertemukan dengan orang kayak kamu yang bisa mengarahkan dia, ngasih hal positif ke dia, tapi dia nggak bersyukur gitu. Jadi ya apa ya, kayak hubungan ini jadinya nggak balance mungkin, atau ada yang bertentangan gitu, saling bertolak belakang. Kamu itu orangnya nggak tentang cara pandang kamu aja sih yang bagus atau pola pikir kamu, tapi kamu tuh memang benar-benar kerohaniannya bagus. Kamu tuh orangnya beriman, bertakwa kayak gitu. Jadi karena kamu orang yang beriman, kamu bisa mengendalikan diri, nggak kayak dia. Jadi kalau kamu ngasih saran-saran ke dia, nasihat ke dia gitu kan, kamu juga kayak beberapa kamu tuh menyelipkan tentang kebenaran religius kayak gitu, tentang hal-hal rohani kamu juga bilang ke dia. Tapi dia kayak nolak gitu, dia kayak ngerasa kamu tuh sok suci gitu. Padahal kamu tuh ngomong kayak gitu cuma pengen apa ya, ngebantu dia untuk berubah gitu loh. Jadi apa ya, ya kamu sering lah jadinya sakit hati ya. Kamu udah ada niatan baik ke dia, kamu pengen ngasih hal-hal atau aura-aura positif tentang kerohanian, tentang hal-hal bijak, tentang hal-hal yang baik ke dia, tapi dia nolak gitu. Dia kayak nggak peduli dengan ucapan kamu, omongan kamu, tindakan kamu gitu. Ya kamu kadang jadinya kecewa lah gitu. Jadi ya apa ya, mungkin ada beberapa yang udah jadinya nggak bertahan lagi gitu. Jadi ya udah kayak kamu mungkin menarik diri gitu, terus kamu ketemu sama orang baru. Nah, orang baru ini, beberapa dari kalian mungkin ada yang udah punya orang baru, terus orang baru ini ternyata lebih dewasa dari dia, lebih baik dari dia, lebih apa ya, lebih inilah pokoknya, lebih mau berkomitmen sama kamu, orangnya lebih matang gitu. Jadi beberapa dari kalian mungkin sekarang udah berpasangan sama orang baru, bahkan menikah sama orang lain gitu. Makanya pas tahu kamu tuh mau nikah atau kamu tuh udah nikah, ya dia hancur banget gitu. Dia kayak ngerasa shock banget, kayak hah gitu. Dia ngerasa bisa gitu kamu ninggalin aku, kok kamu mampu ya kayak gitu. Jadi dia kayak bertanya-tanya. Ini tuh kayak shocking moment banget buat dia kalau tahu kamu tuh sama yang lain, bahkan nikah sama yang lain. Dia jadi kayak ngerasa ada gitu yang langsung kayak merebut kamu dari dia gitu. Tapi kan sebenarnya ini salah dia juga. Kenapa dia selama ini nggak serius sama kamu? Saat kalian udah nggak barengan, terus kamu tuh ada yang ngajakin berkomitmen, ada yang ngajakin hubungan serius dengan kamu, ya di situ dia kayak ngerasa kok jadi kayak gini gitu. Jadi ya sebenarnya ya itu sih menurut aku, penyesalan dia itu juga terlambat lah. Udah terlambat banget gitu. Jadi setelah kamu udah sama yang lain, ataupun kamu udah gak sama dia lagi ya gitu ya, dia itu benar-benar sekarang udah mau memperbaiki dirinya, udah mau bersikap lebih baik, dan
mungkin yang aku lihat ya, dia tuh udah mulai kayak nggak mau lagi main-main, nggak mau lagi hura-hura, nggak mau lagi hanya nongkrong sana nongkrong sini gitu. Dia nggak mau lagi. Dia malah kayak fokus sekarang mendekatkan dirinya sama yang maha kuasa. Jadi dia tuh sekarang lebih banyak berdoa, lebih banyak ibadah gitu ya. Jadinya dia sering banget doain kamu, karena kamu tuh spesial banget bagi dia. Kamu yang udah membuka hati dan pikirannya kalau memang cinta itu harusnya nggak boleh disepelekan, harus benar-benar serius kan sebenarnya. Makanya itu sih, kalau dia kehilangan kamu ya dia jadi kayak ngerasa perlu berubah gitu. Ini benar-benar udah membuat atau menghasilkan pelajaran bagi dia untuk dia memperbaiki diri. So kalau dia berdoa nih ya dan menyebutkan nama kamu di doanya, kan dulu tuh dia kan gak bersyukur kamu udah hadir di hidupnya, membawa aura positif dalam hidupnya. Dia tuh kayak ngerasa gak terlalu bersyukur ya gitu. Kalaupun ada rasa bersyukur atau terima kasih paling dikit lah, tapi kebanyakan dia kayak nggak kayak acuh nggak acuh gitu sama kehadiran kamu. Nah setelah kalian udah nggak barengan, dia langsung kayak ngerasa, oh iya gitu, harus bersyukur sebenarnya kamu udah pernah hadir di hidupnya. Jadi waktu dia berdoa ya, dia ucapkan nama kamu sambil bersyukur banget, berterima kasih banget sama Tuhan kalau Tuhan itu udah menghadirkan kamu di hidupnya. Jadi dia tuh ngerasa beruntung pernah kenal kamu, pernah memiliki kamu mungkin, atau ya sempat bertemu dengan orang seperti kamu. Dia bersyukur banget. Setelah kehilangan kamu, dia benar-benar berterima kasih sama yang maha kuasa. Dia berterima kasih kalau kamu tuh benar-benar udah mengajarkan banyak hal untuk hidupnya gitu. Jadi dia juga mendoakan kondisi kamu sekarang, kayak gimana kamu sekarang, dia doakan supaya kamu tuh bahagia, karena dia makin sayang sama kamu. Dia tuh ngerasa ya kamu memang pantas dapat yang terbaik, kamu pantas dapat yang lebih baik dari dia. Dia sadar itu. Jadi dia tuh ngedoain apapun pilihan hidup kamu sekarang, dia doakan itu semoga membahagiakan kamu gitu. Tapi dia ada juga ngedoain yang aneh-aneh gitu loh, kayak apa ya, karena ini orang kan kalaupun dia berubah menjadi lebih baik, itu kan belum sepenuhnya, belum 100% dia berubah menjadi lebih baik, ada tahapnya gitu kan. Jadi kadang dia tuh bisa mendoakan banyak hal-hal yang baik untuk kamu, tapi ada juga kadang dia ngedoain yang aneh gitu, kayak misalnya gini, dia kan udah benar-benar ngerasa kamu tuh berharga, kamu tuh berarti, jadi hasrat untuk memiliki kamu tuh kuat banget. Nah dia doain tuh sama yang maha kuasa supaya kamu itu ditakdirkan menjadi jodohnya, supaya kamu itu ditakdirkan menjadi pendamping hidupnya. Nah waktu dia ngomong gitu, dia tuh kayak ada kayak apa ya, aneh-anehnya gitu. Dia tuh kayak ngerasa bisa gak sih kalau kamu tuh bisa aja sama pasangan kamu yang sekarang, biar kamu balik lagi ke dia. Nah kayak gitu. Dia berharap banget dia bisa mencuri kamu lagi dari dia bisa mencuri kamu dari orang lain supaya kamu tuh kembali lagi ke dia. Dia kayak gitu harapannya, doanya, kan aneh kan. Jadi kalau kamu udah punya orang baru, kamu udah komitmen sama orang, atau kamu mungkin udah nikah sama orang, dia tuh masih berharap banget gitu. Dia tuh doain supaya kamu tuh masih bisa ditakdirkan lagi ke hidupnya, masih bisa ditakdirkan untuk menjadi pendampingnya. Jadi ya kadang dia bilang yang aneh-aneh gitu,
Ya kalau bisa kamu tuh bisa sama pasangan kamu biar balik lagi ke aku. Nah itu isi hatinya kayak gitu. Memang ya agak aneh lah. Mungkin dia berubahnya masih bertahap gitu ya, berubahnya masih proses gitu. Kita lihat dulu message-nya. 1, 2, 3. Ini ada religious factor. Wow, religious factor itu tentang perbedaan keyakinan ya. Mungkin beberapa dari kalian gak bersatu atau sulit bersatu gitu karena ada perbedaan keyakinan. Bisa juga perbedaan yang lain kayak suku kah, ras, atau ada perbedaan usia, karakter mungkin, ada yang dewasa ada yang enggak. Jadi ya salah satu menarik diri terus meninggalkan orang yang gak serius ini, kemudian memilih orang yang lebih bertanggung jawab, lebih berkomitmen gitu. Ya, karena kalian berbeda mungkin ya. Aku rasa kayak gini loh mungkin juga ya. Dulu kamu mungkin kayak mau gitu mengalah sama dia, mau kayak bersabar supaya meleburkan, menyatukan perbedaan gitu. Tapi ini orang tidak terlalu merespon, malah kayak ngerasa kamu tuh nggak penting gitu, atau kamu tuh nggak perlu dipedulikan mungkin, atau dia juga ini ngerasa ya hubungan ini nggak perlu lah diambil pusing atau diperjuangin. Ternyata ada orang lain yang datang yang lebih bertanggung jawab, yang lebih berkomitmen untuk kamu, terus udah sama kamu sekarang, ya dia sekarang patah hati lah jadinya gitu. Jadi ngerasa oh iya kamu tuh berharga loh, aku tuh sayang sama kamu. Ternyata itu pikiran dia sekarang. Ini ada deception kan, topeng. Jadi dia tuh selama ini pakai topeng. Kalau kalian pernah deket ya kan, pernah kayak berhubungan mungkin atau punya relation barengan ya, kalian itu di dalam hubungan, terutama dia ini pakai topeng. Dia itu nggak mau mengakui rasa cintanya yang dalam ke kamu. Makanya dia masih kayak main sama teman-temannya, dia masih kayak nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Dia ngerasa banyak orang yang mau sama dia gitu. Jadi kalau kamu nggak mau ya udah, ada yang lain kok, dia kayak gitu. Ternyata apa ya? Itu kayak cuma bumerang aja buat dia. Jadi dia yang mengelak sama perasaan ya, dia juga sekarang yang ngerasain rasa sakitnya ketika kehilangan kamu kayak gitu. Makanya ya jangan sepele sama perasaan. Kalau memang cinta ya lakukan, perjuangkan, omongkan gitu, bicarakan. Jangan ngerasa kayak nggak usah lah capek-capek. Harusnya kan nggak boleh kayak gitu, karena ujungnya pasti menyesal. Ada calling in your soulmate. Beberapa memang kalian tuh soulmate, twin flame mungkin gitu ya. Jadi di awal ngerasa apa ya, kamu sama dia tuh saling bahagia ya kan, kamu tuh sama dia ngerasa hidup kalian itu punya warna baru. Jadi kalian tuh punya perbedaan, itu menjadi warna bagi hidup kalian, menjadi semangat baru gitu. Tapi karena ada perbedaan yang mencolok, terutama religious factor ya, salah satu tuh kayak ngerasa nyerah gitu ya. Jadi ujungnya nggak berhasil gitu. Padahal kalau misalnya dua-duanya mau berjuang ya bisa aja kan yang Maha Kuasa itu ngasih jalan. Tuhan itu bisa ngasih jalan buat kalian gitu sih. So kalau sekarang ya sama siapapun kalian tetap aja terkoneksi ya kan, karena spiritual connectionnya ada, soulmate, twin flame. Belum bisa move on ya kalian kayaknya. Ini kebanyakan. Kok bisa ada 7 ya? Aku padahal pengennya 5 aja. Gak apa-apa lah ya. Mungkin takdirnya gitu.
Ya ada 7. Pertama, nah ini ada kata story ya kan. Story itu cerita. Kalian punya banyak cerita, punya story yang menarik dalam kisah cinta kalian ini ya kan. Atau salah satu ada yang sering ngeliat story gitu, sering melihat status. Ini ada angka 12, mungkin beberapa di-link sama orang yang lahir tanggal 12 atau kelipatannya, atau dia lahir bulan 12. Ya, anything mungkin ada tentang angka 12. Dan mungkin hanya beberapa yang cocok ya. Lalu ada ini kayak gini ya, ini. Ini ada huruf N. Oke. Beberapa mungkin di-link sama orang yang berinisial huruf N, atau dalam deretan namanya ada huruf N, bisa vice versa. Dan mungkin ada yang cocok gitu ya. Oke, ini ada angka 15. Beberapa mungkin di-link sama orang yang lahir tanggal 15 atau kelipatannya. Bisa juga ada momen di umur 15. Ya, mungkin ada sesuatu di angka 15 ya kan? Dan bisa aja cuma beberapa dari kalian yang cocok. Nah, ini 15, ini 30. Nah, 30 itu kelipatan dari 15 ya. Jadi beberapa juga di-link sama orang yang lahir tanggal 30 atau ada momen di umur 30 gitu. Ya mungkin ada sesuatu di angka 30. Bisa beberapa aja, bisa vice versa. Ini kayak gini. Oke. Ada huruf M, beberapa mungkin di-link sama orang berinisial huruf M ya kan. Atau komposisi dalam deretan namanya itu ada komposisi huruf M ya. Bisa vice versa, bisa hanya beberapa mungkin yang nyantol ya kan. Jelas ada. Oke. Ini ada kata help. Dalam bahasa Inggris help itu kayak minta tolong gitu. Mungkin salah satu dulu sering minta tolong gitu, minta bantuan, bikinin ini dong, buatin ini dong. Mungkin ada kayak gitu di antara kalian ya kan. Bisa juga hubungan ini memang butuh bantuan, butuh pertolongan. Karena dua-dua belum move on. Ada koneksi spiritual gitu. So ya, banyak-banyak berdoa ya. Harus lebih menyerahkan apapun itu sama Sang Pencipta. Oke, aku rasa ini aja file 1. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok untuk kalian semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Oke, sekarang file 2, pilihan 2 yang ini ya, yang ada kata paling. Wow. Tumpukannya ada The Devil. Oke. Ada King of Swords. The Tower. Wow. Ada Death. Ada Nine of Pentacles. Oke. Ada two of The High Priestess ya. Baiklah. Seven of Wands, Four of Swords, The Magician, dan Strength ya. Strength. Oke, ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian mana ketika aku bicara isi tarot ini ya. Dan karena general reading berarti belum tentu cocok untuk semuanya, oke? Bisa juga lihat file nomor lain, mana tahu energimu nyangkutnya di beberapa file gitu. Oke lah. Isi doa dia tentang kamu. Ini orang yang di-link sama kamu. Beberapa ada hubungannya punya status, beberapa ada hubungannya tidak ada status, jadi sekedar pernah dekat doang. Atau bahkan mungkin ada yang belum menyatakan perasaan. Wow. Intinya hubungan kalian itu kayak nggak jelas gitulah.
ada status ataupun nggak ada status, mungkin kayak gitu ya, belum terarah hubungannya. Dia ini adalah orang yang misterius banget, misterius karena apa yang dia ekspresikan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan itu enggak sesuai dengan kata hatinya gitu. Jadi dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, kalian saling cinta, tapi dia enggak menunjukkan gimana sih harusnya memperlakukan orang yang dicintai. Dia enggak lakukan itu. Dia lebih memilih cuek, terus dia orangnya dingin, dia orangnya kayak apa ya, dia tuh memilih pasif gitu dalam sebuah hubungan. Dia mau kamu yang lebih aktif. Jadi ada juga indikasi kalau orang ini memang pride-nya gede gitu, gengsinya tinggi. Jadi ya dia nggak mau gitu terlalu aktif. Sedangkan kamu ya, yang aku lihat kamu tuh orangnya mandiri. Kamu orangnya mungkin orang yang wow gitu, kayak kalau kamu masih studi ya studi kamu bagus, kalau kamu udah kerja ya kamu tuh orangnya udah mapan, udah pintar gitu nyari uang, udah stabil secara finansial. Jadi dia melihat kamu tuh kayak kamu tuh ternyata apa ya, high class juga gitu, kamu levelnya bagus juga gitu bagi dia. Nah dia mau mengimbangi kamu gitu, dia mau mengimbangi kestabilan hidup kamu, kemapanan kamu gitu, atau dia tuh pengen mengimbangi hal-hal yang bisa dibanggakan gitu dari kamu. Jadi dia ngerasa kalau kamu punya sesuatu yang lebih ya dia juga pengen dianggap mempunyai sesuatu yang lebih gitu. Karena orang ini selalu pengen mendapatkan apa yang dia mau. Makanya kalau kamu bisa melakukan banyak hal ya dia juga kayak ngerasa dia juga mampu kayak kamu. Karena pride-nya itu loh, harga dirinya tinggi. Mungkin orang ini juga kalau ada apa-apa gitu dia kayak nggak mau minta tolong sama kamu, nggak mau minta sesuatu sama kamu karena dia gengsi gitu loh. Padahal ada momen dimana dia kadang pengen minta tolong, pengen minta bantuan, tapi dia kayak gengsi gitu bilangnya. Dia takut dianggap rendah sama kamu. Dia takut pride-nya jatuh. Padahal kamu tuh udah nunjukin rasa sayang kamu ke dia. Kamu udah tunjukin rasa cinta kamu ke dia, kayak kamu tuh perhatian sama dia. Kamu tuh orangnya mau berkorban sama dia. Tapi dia kayak ngerasa kamu sama dia itu kayak bersaing gitu loh. Dia tuh kayak pengen mengimbangi semua yang ada di hidup kamu gitu. Jadi ya sebenarnya jadi toksik gitu sih sebenarnya jadinya hubungan ini, karena dia pengen dominan, dia pengen menguasai hubungan gitu. Dan kamu harus bertekuk lutut dengan sifat dia itu yang di pikirannya. Jadi aku rasakan kayak misalnya gini loh, kalau kalian itu pernah ngechat dia, pokoknya kalian tuh pernah ngechat, orang ini kalau merespon chat kamu itu nggak mau buru-buru gitu loh. Jadi kalau kamu chat dia cuma kayak ngelihat bar notif kamu di atas aja. Kayak kan kalau di HP itu kan kita bisa lihat pemberitahuan misalnya WhatsApp gitu di bar atas, di bagian atas layar HP. Dia cuma ngelihat itunya aja, dia nggak mau buka, dia nggak mau langsung kayak kelihatan merespon chat kamu gitu, enggak. Supaya apa coba? Supaya dia tuh mau kamu menganggap dia orang sibuk gitu loh.
Jadi dia pengen kelihatan kayak orang yang sibuk, makanya nggak mau terlalu cepet-cepet bales chat kamu kayak gitu. Karena kamu tuh kan orangnya mungkin kamu banyak kegiatan, banyak kerjaan. Jadi dia pengen mengimbangi kamu gitu. Kalau kamu bisa sibuk, ya aku juga bisa sibuk kayak gitu. Memang harga dirinya gede banget sih. Dia nggak mau direndahkan gitu. Jadi kamu kadang mungkin ngerasa sakit hati juga karena kamu tuh nggak ada niatan mau berkompetisi dengan dia, tapi dia menganggap kayak kamu tuh harus diimbangi gitu. Jadi ya kadang ya kamu sakit hati lah gitu, kebanyakan tertekan jadinya. Terus yang aku lihat ya, kalau misalnya di media sosial gitu ya, atau apa aja gitu aplikasi chat misalnya, kan kamu nih orangnya, aku rasa kamu tuh orangnya punya banyak kerjaan atau kayak banyak hal yang kamu lakukan. Jadi kamu tuh bisa punya aplikasi chat lebih dari satu. Ini aku contohin misalnya ya. Misal kamu tuh punya WhatsApp sama Line gitu ya. Nah, kamu ada niatan Line pribadi kamu ini mau kamu gunakan untuk bisnis misalnya. Mau kamu gunakan line pribadi kamu ini untuk kerjaan kamu gitu. Jadi otomatis line bisnis kamu ini, line untuk kerjaan kamu ini pasti kamu hilangkan semua kontak-kontak pribadi kan. Termasuk dia kamu hilangkan di kontak line pribadi ini. Line bisnis ini, sorry. Nah dia kayak ngerasa kamu ngeblok dia gitu loh. Dia kayak ngerasa kamu nggak menganggap dia. Nah setelah dia tahu line kamu, kontak line kamu gak ada lagi di line-nya dia kayak, ya itu, dia langsung berpikir negatif kalau kamu udah blokir dia di line. Padahal kamu itu menghilangkan kontak-kontak di line itu untuk ini aja kayaknya, untuk membuat line kamu menjadi kontak bisnis atau kontak kerjaan kamu. Itu sebenarnya tujuan kamu, tapi dia nggak berpikir positif kayak gitu. Makanya kalau dia ngelihat line kamu masih nyala tuh di HP kamu, terus ternyata kamu nggak ada di kontak line dia langsung kayak rasa, ih kamu ngeblok aku ya, parah, aku nggak terima, dia kayak gitu. Nah dia bales tuh kamu, kamu kan punya WhatsApp nih satu lagi, nah kamu kan ada Line dan WA, WhatsApp ya. Dia langsung kayak ngeblokir kamu mungkin di WA juga gitu. Dia langsung kayak hilangkan kontak dia di WhatsApp kamu dan semua kamu aplikasi chat kamu udah nggak terhubung lagi sama dia. Karena dia udah blokir kamu semuanya dengan negatif thinkingnya itu. Makanya apa ya? Dia pengen mengimbangi kamu gitu loh. Kalau kamu bisa blok aku, ya aku bisa dong blok kamu. Kalau kamu bisa hilangin aku di Line, aku bisa dong hilangin kamu di WhatsApp. Nah dia kayak gitu. Padahal kamu tuh tujuannya mungkin menghilangkan salah satu aplikasi chat yang terhubung ke dia bukan karena mau blok dia sebenarnya. Bisa aja kan karena kayak Line kamu itu tadi memang benar-benar untuk kerjaan kamu, bisnis kamu. Tapi dia nggak berpikir positif. Karena harusnya kan kalau kita berpikir positif nih ya, Line nggak terhubung sama dia, Line kamu nggak terhubung sama dia, tapi WA kamu kan masih terhubung sama dia. Berarti kan kamu tuh nggak ada tujuan untuk blokir dia kan, tapi dia udah menganggap kamu tuh udah blokir dia kayak gitu. Jadi ya dia bales kamu dengan blokir WA kamu. Alhasil ya nggak ada komunikasi gitu. Memang ya agak berat sih orang ini. Kamu doakan aja supaya dia itu memaknai arti cinta yang sebenarnya, bukan soal mengimbangi, bukan soal membalaskan dendam gitu, bukan sebenarnya. Sama kayak ini juga, kalau kalian punya sosmed gitu ya, kayak Instagram gitu atau apa, aku rasa kayaknya kamu yang follow dia duluan. Dia nggak mau follow kamu duluan. Dia kan ya dia gengsi gitu loh, kayak
Ya kayak gitu lah, kamu pasti follow dia duluan, terus dia kayak nahan gitu mau follow back kamu. Mungkin dia tahan gitu sampai berhari-hari, kamu udah nunggu follow back dari dia, dia nggak ada follow back. Dia ngerasa kayak ya harga dirinya tinggi gitu loh, dia gengsi juga untuk follow back kamu. Ya kalau kalian udah di follow back sama orang kayak gini ya bersyukur, tapi kalau misalnya kalian nggak di follow back juga ya kalian udah tahu kan kenapa. Karena dia ini dia nggak mau terlalu respon ke kamu, karena nggak mau apa ya, nggak mau terlihat bucin lah pokoknya. Jadi kayak dia ngerasa perlu untuk mengimbangi kamu, bahkan harus di atas kamu gitu levelnya. Terus kalau kamu nggak di follow back dia, mungkin kamu jadinya unfollow dia jadinya gitu ya. Jadi ya nggak ada pertemanan di medsos lagi, nggak ada komunikasi juga. Memang ya ribet banget lah yang ini file 2 ya. Terus apa ya yang aku rasain, kalau kamu masih bertahan sama dia gitu ya, itu karena kamu yang selama ini sabar banget, kamu yang selama ini mengalah banget gitu. Tapi aku rasa beberapa dari kalian, bahkan kebanyakan, udah nggak tahan lagi sama orang kayak gini. Karena gengsinya kuat banget, egoisnya juga gede banget gitu. Makanya kalau kalian udah separation gitu, udah nggak barengan, udah berpisah ya, dia meditasi sih sebenarnya. Kan dia udah ini nih, udah kehilangan kamu. Tentu ada dong rasa sakitnya, rasa patah hatinya itu pasti ada. Karena dia cinta sama kamu. Cuma dia tuh kayak ngerasa memang dirinya yang ini, yang misterius gitu loh. Dia itu memang kayak ngerasa ada yang aneh dalam dirinya. Makanya dia meditasi. Dia merenungkan banyak hal tentang apa sih sebenarnya yang salah dalam hubungan ini. Jadi dia tuh mungkin di awal dia lebih kayak ngorek-ngorek kesalahan kamu, tapi makin kesini kayaknya dia udah mulai introspeksi diri kalau memang dia tuh harus berubah gitu. Makanya ya aku rasa sekarang dia tuh selalu mendoakan kamu sih, selalu mendoakan kamu. Karena kamu sebenarnya yang berhasil membuat dia jatuh cinta, merasakan cinta yang sesungguhnya gitu. Dia benar-benar apa ya, dia itu tahu kalau nggak perlulah saling mengimbangi, saling balas dendam kayak gitu, nggak perlu. Jadi kalau kamu ngelakuin kesalahan dikit kan dia dulu kayak ngebales kamu nutup komunikasi gini, dia langsung kayak ngeblok semuanya, dia nggak munculkan kontaknya ke kamu. Tapi sekarang kan dia langsung kayak ngerasa, oh iya ya, harusnya nggak boleh kayak gitu. Terus dia lebih merenungkan kalau kamu itu memang lebih banyak kebaikannya daripada hal-hal buruknya gitu. Malah dia sekarang tuh kayak ya kangen juga sih sama kamu, rindu perhatian kamu, kesabaran kamu menghadapi dia yang aneh gitu ya, yang misterius. Dia kangen sih semuanya. Jadi di dalam proses perenungan diri, meditasi gitu, dia juga berdoa lah tentang kamu. Tapi yang dia doakan itu kayak apa ya, mungkin lebih ke ini sih, komunikasi. Kan ini kuat banget ya, banyak dari kalian yang udah gak komunikasi, bahkan udah gak muncul lagi kontaknya dia sama kamu. Nah, dia tuh berdoa sama Tuhan, dia pengen supaya Tuhan membuat kamu mencari dia gitu. Misalnya kalian udah nggak ngomong lagi, nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi,
Dia memohon banget sama Yang Maha Kuasa, sama Tuhan, supaya Tuhan itu membuat kamu mencari dia. Karena ini orang gengsinya luar biasa, dia pengen kamu doang yang cari aku, dia kayak gitu. Dia kayak gitu. Terus dia kayak ngedoain juga supaya kamu mau buka komunikasi sama dia. Dia berdoa supaya kamu mau chat dia di luar, kayak gitu. Jadi misalnya kalau dia yang blokir kamu nih ya, udah nggak ada lagi kontak yang dia tunjukkan ke kamu, dia udah hilangkan nomor HP-nya yang kamu tahu ya. Saya gini, saya kamu tahu nomor HP dia yang lama, tapi dia hilangkan itu dan dia nggak mau ngasih tahu nomor HP-nya yang baru ke kamu. Nah di situ kan udah kayak nggak ada akses dong untuk komunikasi jadinya. Bahkan dia untuk chat kamu duluan juga kan malu, buka blokiran juga kayaknya malu gitu ya, karena kan dia yang salah gitu kan, kenapa dia yang tutup komunikasinya ya kan. Terus akhirnya nih dia kayak mendoakan supaya kalian bisa komunikasi lagi, dan dia berharap banget kamu yang mulai duluan, kamu yang chat dia duluan. Mungkin kalau di jalur chat yang pakai nomor HP kan udah kayak nggak mungkin ya, karena ada yang ngeblok, ada yang ngilangin kontak. Nah dia berharap kamu bisa perjuangin entah dari mana gitu, kamu buka komunikasi, entah dari sosial medianya gitu kamu kirim pesan. Nah dia berharap banget gitu kamu yang komunikasi duluan, kamu yang buka komunikasi duluan ke dia gitu. Jadi ya begitulah orang ini. Itu yang dia doakan, dia berharap banget Tuhan itu mau membuat kamu mencari dia dan komunikasi duluan sama dia. Wow, kita lihat tambahannya ya. Nih, ini ada kata passion. Wow, passion ya. Jadi passion itu artinya gairah, hasrat. Kamu sama dia passionate banget sebenarnya, saling berhasrat, saling bergairah. Bisa aja di sini memang ada juga koneksi spiritual ya, kayak twin flame terutama. Kalian kalau ketemu itu rasanya berhasrat banget, rasanya semangat banget kalau ketemu. Tapi karena kalian itu twin, jiwanya kembar, menyukai banyak hal yang sama, pasti kadang punya ini dong, punya ego yang sama juga, punya gengsi yang sama. Jadi untuk komunikasi duluan juga belum ada yang mau mulai duluan, harus ada yang ngalah sih sebenarnya. Jadi menurut aku sih kalau kamu pengen mengalah ya nggak apa-apa kamu yang komunikasi duluan ke dia. Kalau dia yang komunikasi duluan sama kamu ya aku rasa kamu nggak usah terlalu berharap sih, karena dia memang orangnya gengsi banget. Dia nggak mau mulai duluan karena takut harga dirinya jatuh gitu. Nah ini ada kata flirt itu kayak apa ya, mungkin kalian tuh sering bercanda-bercanda bareng, tapi makin kesini tuh hubungannya kayak berat banget, hubungannya kayak dingin, karena nggak ada ngomong lagi, nggak ada komunikasi, nggak pernah ketemu lagi. Jadi coba mulai komunikasi dengan kayak basa-basi aja dulu supaya situasinya nggak panas gitu, situasinya nggak dingin juga ya kan. Harus kayak mulai komunikasi dengan basa-basi, dan coba komunikasi itu tujuan pertamanya ini dulu deh, kayak silaturahmi aja dulu, supaya nggak ngerasa beban banget untuk komunikasi duluan. Lalu ada unrequited love, ada cinta yang nggak terbalas. Ya karena gimana ya, ini hubungan benar-benar nggak jelas banget. Mungkin banyak di sini yang nggak ada status, cuma gebetan mungkin ya, pernah deket, bahkan mungkin belum nyatain perasaan dulunya. Terus tiba-tiba komunikasinya nggak ada ya kan, jadi gimana mau terbalas cintanya.
karena komunikasi aja ditutup gitu. Kuncinya komunikasi. Aku lihat juga energi paling kuat sini komunikasi sih. Ayo, harus berani ngechat loh. Jangan mainkan ego lagi, gengsi-gengsian lagi. Karena namanya gengsi, ego itu nggak akan bawa kebahagiaan. 1, 2. Ini kebanyakan. Wow. Oke, sudah takdirnya ya. Ada 8 loh. Pertama, nah, ini gambarnya gini ya, atau gini, kayak gini deh kayaknya. Nih, ini ada gambar 5 segi 4, kayak piramid gitu ya. Jadi di bawah ini segi 4. Mungkin kalian tuh waktu berhubungan, mungkin punya pasangan gitu. Kayaknya kamu tuh punya pasangan dan dia juga deket sama orang lain. Pada saat kalian bersama dulu. Misalnya gini, kamu deket sama dia dulu. Nah, ternyata kamu tuh udah punya pasangan. Dia juga udah deket sama yang lain. Otomatis ada orang ketiga dan orang keempat kan. Jadi cintanya segi 4. Tapi ternyata di ujungnya cinta itu memuncak di satu titik puncak aja. Ya, titik puncaknya itu ya kamu sama dia. Karena yang terkoneksi itu hanya kamu sama dia. Gitu. And then ada angka 2. Mungkin beberapa diri sama orang yang lahir tanggal 2 atau kelipatannya. Atau dia lahir di bulan 2 ya, bisa vice versa. Bisa juga tentang ada di antara kalian yang anak kedua gitu. Atau didirikan yang kedua ya. Anything mungkin ada tentang angka 2. Lalu, nih. Wow. Ini ada angka 13 ya. Beberapa mungkin diri sama orang yang lahir tanggal 13 atau kelipatannya. Jadi kelipatan 13 itu kayak 26. Mungkin kalian dealing sama orang yang lahir tanggal 13, 26 gitu ya. Atau ada sesuatu tentang angka 13 dalam hubungan ini. Bisa beberapa yang ada yang nyantol ya, ada yang cocok. Lalu ada huruf C, mungkin beberapa dealing sama orang yang berinisial huruf C atau dalam deretan namanya ada huruf C. Bisa juga tentang sering dapat nilai C gitu, atau ada sesuatu tentang C ya. Mungkin ada sekarang yang sering dapat C, nilainya itu auto C atau apapun ya. Bisa kayak vitamin C juga. Kamu mungkin kayak vitamin C bagi dia, jadi kayak suplemen banget gitu yang benar-benar membuat dia jadi bersemangat menjalani hidup. Nah, ini ada huruf E. Mungkin beberapa dealing sama orang yang berinisial huruf E atau dalam deretan namanya ada huruf E. Bisa vice versa. Bisa kamu yang ada huruf ini ya. Atau beberapa dari kalian aja. Next, nah, wow, ini ada angka 7. Mungkin beberapa dealing sama orang yang lahir tanggal 7 atau kelipatannya. Bisa juga orang ini lahirnya bulan 7 gitu ya. Anything lah, bisa vice versa. Mungkin ada tentang angka 7 dalam hubungan ini gitu ya. Oke. Lalu wow, ini ada kata pohon. Beberapa mungkin dealing sama orang yang apa ya, salah satu dari kalian itu kayak pohon. Jadi hubungan ini tuh ada tentang pertumbuhan kayak pohon, mulai dari akar, batang, ke daun gitu. Benar-benar hubungan yang benar-benar bisa menumbuhkan mental, menumbuhkan rasa percaya diri mungkin, atau menumbuhkan kedewasaan kayak gitu. Jadi hubungan ini benar-benar membuat kalian lebih dewasa, lebih mengalah, lebih menurunkan ego, lebih bertumbuh lah secara hati dan pikiran gitu. Jadi hubungannya bermanfaat banget sih menurut aku.
Nah, ini twin flame banget ya. Ini ada kata hot. Jadi kamu tuh hot bagi dia. Atau vice versa ya. Dia tuh hot bagi kamu. Jadi kalian ketemu tuh hot banget. Kalau barengan tuh hot banget. Waktu ketemu tuh berapi-api, membara karena passionnya kuat, passionate banget. Kamu sama dia ngomongnya nyambung, tujuan hidupnya sama. Jadi walaupun ada perbedaan juga kalian ngerasa happy, kayak berwarna banget karena perbedaan itu mewarnai hari-hari kalian. Kayak ngerasa punya energi baru, punya warna baru kayak gitu. Ya, kamu sama dia masih terkoneksi. Menurut aku gitu sih. Walaupun udah nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi lagi, tetap saling memikirkan, saling memimpikan, bahkan saling mendoakan kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja file 2. Ini belum tentu cocok ya untuk semua. Kamu ambil hal-hal yang bermanfaat aja. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dah. Oke, sekarang kita ke file 3. Untuk pilihan ketiga yang ada kata serius ya. Oke. Tumpukan kartunya ada di Emperor, Knight of Swords, Seven of Pentacles. Oke. Ada the Hangman. Ada Six of Cups. Ada Five of Swords. Ada Nine of Wands, Wheel of Fortune, Judgment, dan The Sun. Oke. Ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku bahas isi tarot ini ya. Dan karena general reading berarti belum tentu cocok. Bisa lihat juga file pilihan nomor lain, mana tahu energimu nyangkut di mana-mana. Tapi yang udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3 ya. Thank you banget udah nonton semuanya, gitu ya. Oke, orang yang berdoa nih tentang kamu. Kita lihat isi doanya. Tapi aku mau kasih tahu dulu kalau orang ini energinya kuat banget tentang past life gitu. Jadi ini orang yang dari masa lalu, orang yang lama gitu. Bukan orang baru ini. Kalian mungkin ada yang memang udah terpisah jarak, kayak kamu di kota mana, dia di kota mana gitu, atau dia ada di negara mana, kamu negara mana. Pokoknya kalian udah jauh jaraknya gitu. Bisa juga karena social distancing, minimal kayak gitu ya. Tapi dia masih nungguin kamu sebenarnya, walaupun kalian udah berjarak, nggak pernah ketemu gitu, dia masih nungguin kamu. Orang ini karakternya yang aku lihat keras sih, orangnya keras kepala, bahkan mungkin kasar gitu ya. Tapi kalau aku ngomong tentang kasar, itu bukan berarti dia suka kata-kata kasar, bukan berarti itu ya. Bisa aja tingkah lakunya kasar gitu, kayak orangnya suka ngelawan, ngebangkang kayak gitu. Dan dia benar-benar defensif banget. Dia selalu ngerasa apa yang dia pikirkan itu yang benar gitu. Ya, itulah orang ini. Tapi kamu tuh adalah sumber kebahagiaan dia. Dia ngerasa kamu tuh kayak matahari yang selalu menyinari dia gitu. Kamu juga orangnya ceria menurut dia. Makanya dia happy sama kamu, bahagia sama kamu. Tapi kalian tuh udah gak barengan lagi, mungkin karena ya kamu udah lelah kan menghadapi dia gitu. Kamu ngerasa orang ini kok keras kepala banget gitu, dibilangin gak mau, selalu pengen menang sendiri gitu. Itulah orang ini. Tapi kalian kalau misalnya udah pisah, aku rasa ini ada juga
koneksi kuat antara kamu sama dia. Soulmate twin flame-nya juga ada sih, karena ada divine timingnya juga, ada takdir gitu. Kamu sama dia koneksinya kuat banget. Sejak pertama bertemu langsung kayak ngerasa terkoneksi, langsung kayak ngerasa kalian itu punya ikatan batin gitu. Jadi kalau saking kalian terkoneksi gitu ya, ikatan batinnya kuat, aku rasa kalau misalnya udah nggak bicara, udah nggak pernah ketemu, kadang masih suka saling stalking gitu, saling lihat-lihat sosmed gitu. Kamu kayak gitu, dia juga kayak gitu, karena kalian tuh bisa twin flame ya, jiwanya kembar, jadi ikatan batinnya kuat gitu, koneksinya kenceng banget. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kadang suka ngintip-ngintip gitu kontaknya dia. Misalnya gini loh, kalau kalian udah separation ya, dia kadang suka ngelihat kontak kamu di WhatsApp misalnya, kamu online atau enggak. Nah ternyata pas dia buka kontak kamu di WhatsApp, kamu tuh online. Jadi dia tuh kayak ngerasa kok bisa ya ada pikiran aku untuk ngelihat kontak kamu tuh online sekarang, tapi ternyata bener gitu. Maksudnya kayak gini, pada saat kamu online, dia juga online kayak gitu, dan dia nggak nyangka kok bisa ya koneksinya sama gitu. Aku ngerasa ini vice versa juga. Kadang kamu juga ngerasa dia ini online, terus kamu buka tuh WhatsApp kamu, dan ternyata benar. Jadi kamu online, dia online kayak gitu. Itulah kayak saling terkoneksi gitu ya. Feelingnya sama. Kamu feeling dia online, nah dia juga feeling kamu online. Nah waktu saling ngintip-ngintip kontak ya, kayak rasa senengnya wow gitu, ternyata terkoneksi tuh. Terus ada mungkin beberapa momen yang kalian itu kayak jadinya kecanduan gitu loh untuk ngelihat status dia online atau enggak. Jadi kamu tuh atau dia tuh jadinya tahu, oh jam segini kamu online nih, jam 1 siang mungkin kamu online, jam 9 malam mungkin kamu online, jam 2 pagi kamu online. Jadi dia itu tahu gitu ya. Itu tadi sih, kayak dia udah kecanduan banget sama kamu, walaupun mulai komunikasi nggak mau, mulai komunikasi juga kayak ngerasa malu atau ego atau gengsi gitu, tapi selalu ngintip-ngintip kamu online atau enggak kayak gitu. Jadi apa ya, ini juga kalaupun membuat dia happy karena ngerasa punya feeling yang sama kamu, ngerasa kalau kamu online dia online gitu, barengan onlinenya, dia ngerasa feeling sama, koneksi yang sama, dia bahagia. Tapi ada nggak bahagianya juga, kayak misalnya gini ya, ada perasaan dia kayak tertekan. Mungkin kamu tuh ada juga ngebuat story atau ngebuat status yang dia baca. Nah dalam story atau status kamu itu, kamu kayaknya ada kayak agak menyindir dia gitu atau gimana, dan dia tertekan baca status kamu, dia tertekan baca story kamu itu ya. Alhasil kemungkinan dia langsung ngeblok kamu, atau kayak gak memunculkan nomor kontaknya lagi sama kamu. Dia kayak ngerasa apa ya, mungkin waktu dia ngeliat story kamu, dia pengen tuh harusnya kamu hargai dia dong dengan cara ngechat dia kek, nanya kabar kek atau gimana. Tapi kan kamu gak ada ngechat dia. Nah dia ngerasa kayak kamu nolak dia, kamu gak respon dia. Padahal kamu tuh kan gak respon dia karena memang dia gak ada ngechat kamu kan. Ya orang ini memang apa ya, ya agak ribet juga sih kayak gitu. Bener-bener
ego juga, egois orangnya. Dia pengen selalu ya kamu lah gitu yang mulai duluan kayak gitu. Jadi kalau dia udah nggak dapet respon, dia nggak nerima chat dari kamu, dia langsung kayak ngerasa ditolak padahal kamu nggak nolak gitu. Akhirnya dia blok kamu, dia tutup aplikasi kontaknya dan nggak nunjukin nomor kontaknya sama kamu lagi. Tapi setelah itu malah kayak dia ngerasa tersiksa sendiri karena nggak bisa lagi dong ngelihat status kamu, nggak bisa lagi dong ngelihat story kamu kalau kontak dia udah hilang dari kamu gitu. Kontak dia udah nggak ada lagi di HP kamu kan. Dia ngerasa tersiksa sendiri sih karena dia ngerasa nggak terhubung lagi sama kamu. Makanya kalau dia udah punya kontak baru nih, sekarang udah punya nomor baru, dia tuh kadang masih mau ngintip-ngintip WhatsApp kamu gitu, kamu online atau enggak. Tapi ternyata ya karena kamu udah nggak ada nyimpan kontaknya lagi, atau dia udah menghilangkan nomornya dari kontak kamu gitu ya. Ya gimana kamu mau reaktif ke dia gitu, karena dia udah ngilangin nomornya gitu dari kamu. Dia udah nggak munculin nomor dia lagi di kontak kamu gitu, di WhatsApp kamu mungkin ya. Nah kamu kayak ngerasa jadinya ya kayak udah ngerasa emang dia pengen menjauh dari kamu ya, alhasil kamu nggak sering lagi ngeliat-liat statusnya atau nggak sering lagi ngeliat dia online atau enggak gitu. Nah dia langsung kayak sekarang ya tersiksa sendiri gitu karena udah nggak bisa ngeliat kamu online lagi atau gimana. Dia tuh udah ngerasa kayak kok kamu udah jarang online sekarang, padahal kamu tuh udah jarang online karena udah nggak ada lagi kontaknya dia gitu. Jadi ya dia kayak ngerasa aneh sendiri gitu ya, padahal kan dia yang buat kayak gitu. Ini memang bener-bener kayak drama banget ya orangnya. Dihilangkan nomornya dari kamu, terus dia kepoin kamu pakai kontak baru, tapi dia ngerasa sakit sendiri gitu. Dia ngerasa tersiksa sendiri karena nggak bisa tahu kamu online-nya kapan lagi gitu. Karena ya gimana kamu mau menentukan waktu online gitu, kamu juga jadi jarang online kan karena dia udah nggak muncul lagi di kontak kamu. Tapi dia nggak sadar gitu, dia malah kayak ngerasa udah hilang gitu akses komunikasi sama kamu karena kamu udah jarang online gitu. Jadi yang aku lihat ya yang pada tiga ini kalian itu sebenarnya masih terkoneksi banget, masih kayak saling memikirkan, bahkan dia ini nggak bisa ngilangin kamu dari ingatannya. Setelah nggak barengan sama kamu lagi, dia juga aku lihat menjalin hubungan sama orang-orang lain gitu, gandengan sama yang lain, tapi semua hubungan dia itu malah menyakiti dia sendiri gitu. Dia nggak bahagia berhubungan sama siapapun karena dia selalu ngerasa ikatan batin dia, koneksi dia itu selalu sama kamu, selalu balik lagi sama kamu gitu. Mau kemanapun dia berhubungan ya, sama siapapun berhubungan, dia selalu ngerasa kenapa ya koneksinya selalu balik lagi ke kamu, ikatan batinnya selalu ke kamu gitu. Jadi ya dia banyak-banyakin berdoa gitu, dia tuh berdoa menyebutkan nama kamu, dan dia tuh ngerasa kayak dia ngomong nih sama yang Maha Kuasa, dia bicara sama Tuhan. Kenapa ya ada koneksi yang kuat kayak gini, coba. Dia tuh bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa dia gak bisa lupain kamu? Dia tuh bertanya-tanya kayak gitu. Dan dia tuh kayak ngerasa minta bantuan ke yang Maha Kuasa supaya Tuhan itu ngebantu dia move on, ngebantu dia lupain kamu. Tapi kenapa kok nggak lupa-lupa juga gitu, dia nggak bisa lupain kamu. Makanya kalau kita berdoa nih ya, kita minta sesuatu sama yang Maha Kuasa, kita kan harusnya nggak boleh dong terus menerus memaksa, terus menerus memaksa Tuhan harus segera
mengikuti apa yang kita minta, itu kan sebenarnya nggak boleh. Karena kalau kita mendoakan sesuatu, itu kan jawaban Tuhan itu punya cara sendiri bagaimana dia menjawab doa-doa kita kan. Jadi kalau misalnya dia udah minta supaya koneksi kalian itu diputuskan atau supaya dia bisa move on dari kamu, tapi ternyata nggak dijawab-jawab, nggak diwujudkan sama yang Maha Kuasa, harusnya di situ dia jangan jadi orang yang terus-menerus memaksa gitu. Jangan, sebenarnya harusnya lebih kayak ini dong, lebih kayak berserah gitu. Karena kalau koneksi ini, hubungan ini, ikatan batin dia sama kamu ini terasa berat bagi dia, ya dia tuh harusnya minta kekuatan, minta supaya Tuhan itu bisa memampukan dia menjalani koneksi ini. Harusnya kan gitu kan. Boleh sih dia meminta supaya supaya dia ini bisa move on dari kamu. Tapi kalau memang menurut Tuhan itu, atau Tuhan itu berkehendak sesuatu dalam koneksi ini kan, seharusnya dia lebih berpikir positif kan. Jangan kayak maksa terus ke Tuhan supaya putusin ini koneksi secepatnya. Dia langsung kayak maksa gitu. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Jadi ya aku rasa orang ini kalau doain kamu ya itu terus doanya, dia pengen supaya dia itu segera move on. Dia tuh kayak memaksa banget sama yang Maha Kuasa untuk mutusin koneksi kalian, supaya mutusin ikatan batin dia sama kamu. Dia kayak maksa banget orangnya. Tapi apa coba kenyataannya ya Tuhan itu masih membuat dia terkoneksi sama kamu. Jadi sampai sekarang dia belum move on. Gitu, dia belum move on. Cuma ya, makin kesini ya, aku rasa ini orang udah mulai menyadari kalau memang koneksi spiritual itu udah ditakdirkan sama yang Maha Kuasa. Jadi dia udah mulai menerima kalau dia itu punya koneksi spiritual sama kamu. Akhirnya ya, dia sekarang lebih banyak meminta kekuatan supaya Tuhan itu membuat dia sanggup menjalani koneksi kamu sama dia yang sekarang itu berat banget. Kayak ngerasa wah gitu, kayak ngerasa ya pokoknya ini tuh nggak mudah koneksi kalian ini. Karena kalian udah berpisah coba. Bahkan mungkin salah satu udah sama orang lain atau dua-duanya udah punya pasangan baru gitu. Jadi ngerasa berat karena nggak move on sama sekali. Tapi harus percaya sih menurut aku, kalau dia alami posisi yang berat gini dalam koneksi ini, kamu juga ngerasa berat dalam koneksi soulmate twin flame gini ya, itu kalian harusnya lebih banyak ini aja sih, lebih banyak ibadah, lebih banyak doa. Karena menurut aku yang Maha Kuasa itu nggak mungkin dong ngasih cobaan, ngasih tantangan kayak gini kalau kita itu nggak mampu. Jadi kalau misalnya dia ngasih koneksi yang kuat gini antara kamu sama dia, itu kan artinya kalian itu mampu melewati cobaan ini, kayak gitu maksudnya. Kalian tuh bisa melewati tantangan ini, menjalani tantangan ini. Makanya apapun cobaan, apapun tantangan dalam koneksi kalian ini yang berat ini, itu sebenarnya ada maksud dan tujuan dari semesta, dari yang Maha Kuasa. Dan Tuhan itu ngerasa kalian itu mampu, kalian itu sanggup menjalaninya. Ya nggak mungkin lah ada cobaan di luar kemampuan manusia, gitu kan. Itu sih yang aku lihat di file 3. Kalau kamu tanya dia doain isinya apa gitu tentang kamu ya,
Dia berdoa sama Tuhan tentang koneksi kalian yang kuat banget, dan dia ngerasa kayak, aduh udah gak sanggup nih, udah capek kok terkoneksi terus ya sama kamu. Dia ngerasa kayak gitu. Dia doain, dia bicarakan itu sama yang Maha Kuasa ketika dia berdoa. Terkadang dia juga minta supaya koneksi ini diputus oleh Tuhan, tapi ternyata kenapa ya Maha Kuasa itu masih buat koneksi ini berjalan sampai sekarang. Jadi ya sekarang dia lebih banyak berdoa untuk minta kekuatan menjalani koneksi soulmate twin flame ini gitu. Dan dia berserah sih sekarang sama takdir mau gimana membawa koneksi ini, dia lebih pasrah. Ya memang harusnya kayak gitu sih, percaya aja suatu saat ada waktu yang menjawab, ada takdir yang menjawab apakah kalian bersatu nantinya, gitu kan message-nya. Nah, ini ada kata retreat ya. Retreat itu kayak jalan-jalan. Mungkin kalau ngerasa misalnya gini ya, kok berat banget nih ya terkoneksi terus sama orang lama, ngerasa punya ikatan perasaan yang kuat sama orang masa lalu, kenapa ya nggak bisa mutusin koneksi ini. Coba kamu tuh jalan-jalan dulu, senangin dulu diri kamu, kayak apa ya, kalau misalnya belum bisa jalan-jalan ya lakukan sesuatu yang buat kamu having fun, supaya kamu tuh relax gitu, kamu bisa mengumpulkan energi kamu lagi menjalani koneksi ini sampai takdir menjawab arti koneksi ini gitu. Karena kan kalian tuh sebenarnya nunggu sih sebenarnya, apa sih maksud semesta, apa sih maksudnya Tuhan buat koneksi ini, kan kayak gitu kan. Apalagi kalau salah satu atau dua-dua udah punya pasangan ya, kan sebenarnya berat kan kayak gitu. Kamu punya pasangan, dia punya pasangan, tapi saling terkoneksi kan itu berat banget. Ya tunggu aja sih divine timingnya. Tuhan dan semesta bakalan menjawab. Keep an open mind, berpikirlah secara terbuka ya. Jangan kalau misalnya apa ya, jangan saling menyalahkan juga sih menurut aku, harus berpikir terbuka. Karena setiap orang yang ditakdirkan dalam hidup kita itu kan pasti ada maksud dan tujuan dari Tuhan, ada maksud dan tujuan dari semesta, ada maksud dan tujuan dari Yang Maha Kuasa tentang pertemuan kamu sama dia, tentang koneksi kamu sama dia gitu. Stay optimistic about your love life, harus optimis ya kan. Jangan kayak ngerasa kok susah banget ya move on, kok susah banget melepaskan koneksi ikatan batin kamu sama dia. Dia juga ngerasa kayak gitu kan, tapi harus optimis sih, karena perjuangan soulmate twin flame itu emang gak mudah. Tapi ada sih yang berhasil memang, jadi suatu saat itu nanti kalian bakalan dipersatukan. So harus optimis dan berserah aja sama Yang Maha Kuasa. Banyak-banyakin berdoa, minta kekuatan, dan semoga Tuhan itu bakalan ngasih divine timingnya, bakalan ngasih waktu yang bakal menjawab ini semua. Tuhan bakalan ngasih tahu takdir sebenarnya antara kamu sama dia itu apa. Bisa aja kalian itu bener-bener ini sih berjodoh gitu, atau bakalan dipersatukan. Wow, ini kebanyakan. Yang jatuh ada satu. Ini teh, ini double ya. Sudahlah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 ya. Nah. Ini ada gambar botol, tapi botolnya terlentang gitu kayak di atas lantai, jadi botolnya suka oleng-oleng kalau di atas lantai kan. Nah, orang ini kayak gitu, kalian jadi sama orang yang belum stabil gitu emosionalnya, jadi kayak menghadapi koneksi kalian ini pun dia kayak masih menghadapinya dengan emosional yang gak stabil.
mood yang berubah-berubah gitu. Lalu nah ini ada kata partner of life. Jadi partner of life itu kayak pasangan hidup. Mungkin bisa aja ini orang yang ditakdirkan menjadi pasangan hidup kamu, atau vice versa gitu ya. Jadi tinggal tunggu divine timingnya, tinggal tunggu takdir yang bakalan menjawab apakah kalian bersatu atau enggak. Ini ada skin to skin. Kalian mungkin pernah bersentuhan dengan kulit dia pernah bersentuhan dengan kulit kamu dan rasanya wow gitu ya. Bisa juga tentang dia mungkin kulitnya pernah terluka terus kamu obatin gitu, kamu plesterin. Bisa juga kalian ada penyakit kulit kayak alergi, gatal-gatal gitu di kulit, mungkin ada. Nah aku baru ngomong ini ada kata alergi ya. Kayaknya memang banyak yang dealing sama orang yang alergi. Ada yang dealing sama orang yang alergian, bisa vice versa. Bisa kamu yang alergi gitu ya. Ini ada huruf B. Beberapa dealing sama orang yang berinisial huruf B, atau dalam deretan namanya ada huruf B, bisa vice versa, bisa kamu yang kayak gini. Dan kalau cerita tentang huruf itu nggak selalu tentang nama. Bisa nama tempat, kayak nama kota, nama provinsi. Misalnya kalau huruf B itu bisa kota Bandung gitu, atau apapun lah yang ada huruf B-nya gitu. Kalian punya momen di nama yang ada huruf B atau tempat yang ada huruf B-nya, kayak kota Bandung gitu ya. Kemudian ada angka 28, mungkin beberapa dealing sama orang yang lahir tanggal 28 atau ada momen di umur 28. Bisa vice versa, bisa juga hanya beberapa dari kalian yang cocok dengan itu ya. Nah ini ada gambar infinity gitu ya, tak terhingga, tak terbatas. Jadi kalian itu cintanya tak terbatas, mau kemanapun kalian, mau sembunyi di balik gunung pun koneksi terus, kamu sama dia selalu terkoneksi gitu. Satu lagi ada, nah ini ada angka 24. Beberapa mungkin dilihat sama orang yang lahir tanggal 24 atau ada momen di umur 24 tahun. Bisa vice versa ya, bisa kamu yang gitu atau hanya beberapa saja mungkin yang cocok. Oke, aku rasa ini aja file 3. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak udah nonton video ini ya. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.